Sangat memerlukan itu untuk mecahin momentumnya. Oke, kali ini kita bakal memasuki game yang ketiga. Setelah game yang keras, game ketiga menjadi nyawa terakhir. Tidak boleh ada kesalahan maupun dari tim Liquid ataupun EVOS Glory. Jadi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lead countdown. Ya, pembuktian ya. Lagi-lagi match point untuk keduanya. Best of 3 become a best of 1. Satu langkah lagi. Dan lihat dari draft juga lumayan oke dari keduanya. Bener-bener adu mekanik jatuhnya. Iya, ini lagi-lagi mainin timing dan tidak melupakan kalau Joy itu bisa di shadow kill. Bahkan ketika Joy lagi meta-metanya banget nih Lim di area jungle. Ya, kan? Hayabusa itu menjadi jawabannya sebenarnya. Karena ketika shadow kill, connecting langsung ke Joy. Joy nggak bakal bisa survive. Joy cuma butuh temannya untuk bisa membagi damage dari shadow kill. Dan sekarang Favian bermain dengan Joy. Langsung menuju ke area dari Lito. Ini akan membuat harusnya adu retribution pun digunakan. Dan Favian Buset. memaksa untuk Annabelle bermain lebih safe terlebih dahulu. Warcry, ini wajar sih kalau misalkan early-nya punya damage lebih dari Hayabusa. Ini gue bilang tadi nih Be, Joy dengan Emblem Mage. Ya. Satu talent cooldown Inspire di talent pertama. Sama Starlium itu cooldownnya udah enak banget. Ya, Starlium spam langsung ya electrifying beats-nya di 20 second untuk cooldown. Ditambah lagi kalau mungkin dengan adanya purple buff, wah itu bakal makin mempercepat lagi bagaimana durasi dari ultimate yang bisa dibawakan oleh Joy. Bahkan untuk farming pun kayak ya udah pakai aja gitu loh, nggak ragu. Ini enak banget sementara ya. Oh ini kan itu yang terjadi. Iya. Pakai aja. Oke. Favi. Tapi bahkan bagian top lane ejector dilempar dan Favian. First blood. Cukup cepat dan agresif sekali dari permainan dari EVOS kali ini. Ya, informasi yang cukup mahal dengan adanya ultimate yang sudah digunakan. Electrifying Beats yang sekarang cuma imun terhadap efek slow. Hanya imun terhadap serangan dari Glorious Pathway yang dimiliki oleh Fluffy. Sehingga Favian tidak lagi imun terhadap sisi power yang begitu powerful juga dari Prince dengan ejector. Kali ini EVOS menemukan jawaban di early game. Oke, namun Turtle Annabelle berhasil ditumbangkan dan Turtle yang terbuka kali ini bisa diamankan oleh Favian. Hampir saja tadi tercuri namun Fluffy menjadi korban kedua double kill Israel. Wow, double kill yang diamankan dengan cepat ternyata. Langsung dibayar lunas. Sekarang tim Liquid ID yang coba untuk ambil kendalinya setelah Annabelle yang tumbang. Oke, di arah bottom lu ganking terhadap seorang Ironski kayaknya bukan menjadi pilihan yang baik ya. Ada Purify juga. Ada Purify masih untuk bertahan agak cukup keras untuk dirinya. Jadi agak cukup sulit untuk bisa ditumbangin dengan instan. Iya, tapi lagi-lagi sih untuk Aaron Shiki. Kayak di early game kayak gini masih safe aja mainnya. Dia juga pasti bakal cepet-cepet untuk bikin langsung ke arah Corrosion dan juga Golden Staff. Mungkin nanti ya bisa sih rotasinya diarahin ke arah gold lane ya. Masalahnya ini shatter pastinya, menurut gue Minotaur bukan yang pasti loh. Mungkin ya kalau editnya udah mulai join nanti di menit 5 itu baru jadi jawaban. Dijauhin loh untuk minionnya sehingga nanti Brans lebih diunggulkan sedikit dari segi farmnya. Tapi Top lane? Tapi nampaknya di top lane Fluffy akan memilih untuk jalan pulang mundur ke arah belakang. Dengan Glorious Pathway masih terlalu jauh dan Arsiki kali ini Shadow Kill telah menjadi satu buah point kill yang hampir didapatkan oleh Annabelle. Tapi ketika Quad Shadow-nya juga ada terperangkap di depan sana, jadi mau nggak mau Arsiki memilih untuk dengan Purify. Just in case Shadow Kill-nya nggak berhasil, Annabelle nggak bisa balik lagi. Masalah ini dua hero gesit loh, ada Haya dan juga Claw bisa banget tangkap mid Tapi lane. nampaknya di depan sana, mid lane satu point kill dari Haskill. Dimana nanti tenggelamkan langsung Annabelle. Langsung ada Favian memasang ke arah Dreams, tapi target utama mereka bukan Dreams, tapi melainkan Van. Wow. Joy-nya agak susah sih ini. Iya ya makanya kan dia mau masuk ke gold lane susah. Gold lane-nya kebetulan punya battle mirror image. Dia punya efek blink yang sangat-sangat menyulitkan Joy untuk mentargetkan semua damage-nya ke Cloud. Sementara Aran, Silent Thunderbelt, dia bakal nabung dulu untuk hybrid defense-nya karena cuma dia loh yang bisa ngebadarin selain Widdy. Waduh, lihat gak? Aran tadi mau di-commit. Itu bisa sih kalau kena ejector Itu kan, iya. selesai tadi. Karena ejector itu keluar itu bisa di-commit dan bahkan melepaskan dari tim Liquid. Kali ini mereka harus melakukan takeover terhadap Turtle untuk bisa membuat gold lane atau misalnya kita bilang Favian ini jungler yang mungkin tidak terlalu kaya untuk saat ini. Starlium side tapi first item yang membuat dia nanti akan makin lebih mudah menggunakan electrifying beats-nya. Tapi target ingat,
Dreams masih punya ejector. Dan Fluffy udah melakukan zoning di depan sana. Curse pathway telah dibuka oleh para pasukan dari tim Liquid. Berhasil mendapatkan Widdy. Membalikan kembali keadaan. Ada sebuah jawaban dari Anafel. Vertical overturtle dari Retribution dari Anafel. Dan Fluffy di depan sana hanya membuy time saja. What a retribution from Anafel. Oke, tapi dominator dari Yaskiel yang kebuka nih. Satu informasi yang lumayan penting. Bahkan ya ini belum ada lagi agresivitas yang bisa dilakukan oleh tim Liquid. Ya ditambah lagi tadi Electrifying Beats yang nggak ada damage. Karena memang Flame Retribution dari Anafel yang membuat Favian kehilangan magic powernya. Ya. Jadi mau nggak mau nggak cuma turtle yang didapatkan. Damage-nya pun di-deny. Tapi temu tuh sama Cloud. Tapi Cloud jadi target utama. Gak berani. Dan ingat ya, tidak boleh ada kesalahan sama sekali untuk kali ini. Ini game ketiga, nggak ada lagi game selanjutnya. Iya, masalahnya tadi Cloud ada di pit lane lord. Ya dia seandainya di commit sama Favian. Masih ada Winter gratis. Ada Anafel juga Pak tadi Ada belakangnya. Anafel, iya ready kayaknya. Dia tahu backupnya cepat. Dan sekarang melihat dari kedua player XP laner, Fluffy dan Aran. Di mana teamfight participationnya Aran lebih diunggulkan. Mungkin melihat dari referensi game tadi juga dan Hero Pool sih mungkin yang lebih menarik dari Fluffy karena high loss yang seolah menjadi primadona ya dari game kedua, game ketiga juga. Kali ini sedang diperebutkan sehingga selalu menjadi frontliner terdepan dan terkuat juga dengan full HP yang luar biasa. Betul sekali. Dan kondisinya Fluffy kali ini akan coba melihat kalau Vengeance kayaknya menjadi ini ya, pilihan favorite untuk saat ini. Ya, bukan cuma revitalize. Iya. Jadi ada opsi baru kayaknya. Untuk nahan marksman kan? Ya nahan marksman, nahan Kari juga terutama. Gak cuma itu sih, mungkin nahan electrifying beats lebih tepatnya. Karena nanti magic damage-nya akan sangat-sangat tinggi sekali bisa diberikan dari Favian. Ketika dia memiliki item penetration magic atau bahkan item magic power seperti Blood Wings atau Holy Crystal. Oke, tapi temponya kembali turun. Dari keduanya masih coba untuk set up lagi. Mungkin di next objektif. Bahkan dari jungle sama-sama dikasih satu lane loh. Oke, tapi di depan sana lihat dengan adanya para pasukan dari TV Force keluar mencoba melakukan comment terhadap seorang Widdy. Dia bisa diberikan terlalu sakit untuk bisa selamatkan seorang Cloud. Dan satu momen sudah dapatkan dari seorang Widdy menutup ke arah seorang Aran. Shadow Kill menancap ke arah Aran, tapi akhirnya berbagi menjadi dua bersikap seorang Favian. Karena jalan untuk seorang Favian bisa menuju ke arah sosok seorang Pochedo dari Hayabusa. Jadi mau nggak mau dia makan yang ada di depan. Ya, satu ditukar satu kondisinya, Be. Wah ini lagi-lagi ya, tapi kalau ngomongin soal damage, emang effortnya luar biasa untuk menumbangkan high loss. Ketika ada setup objektif zoning yang dia lakukan dengan Glorious Pathway. Begitu jauh menuju ke belakang kubu dari tim Liquid ID. Sekarang Turtle diamankan oleh Anafel. Sehingga membuat tidak ada perfect Turtle di game yang ketiga. Sementara Aaron Cheeky. Kayak dia mendeteksi sesuatu dan lihat damage-nya. Itu sakit banget, itu harus berhati-hati dari Dream. Jangan sampai dia termakan dan tenggelam karena Yaskiel. Ini udah menunjukkan batang hidungnya, mencoba untuk melakukan cover. Menargetkan satu buat turret untuk menukar dengan yang ada di arah top nih. Ya karena dia udah selesai dengan Golden Staff. Dia menuju ke Demon Hunter Sword. Iron Shiki benar-benar farming dengan bebasnya. Tanpa ada gangguan sama sekali. Even ada Hayabusa. Tapi nampaknya Fran di sana one by situation mencoba untuk menghindari damage dan diberikan blasting dan from Fran. One by situation. Solo pick up from Fran. Wow, satu melawan satu tadi miss dari ritmenya. Akhirnya solo kill pun terbuka dari Brand. Ya, Favian lagi nggak ready kayaknya dengan ada Electrifying Beats. Seperti yang kita tahu ya, walaupun dengan Magic Shoes, Starlium Sights, Purple Buff, dia akan mendapatkan cooldown yang cepat. Tapi kalau memang Electrifying Beats-nya lagi belum ready, nggak bakal ada team fight. Oh, sektornya gagal karena Purify Game Safety untuk satu orang Aaron Shiki. Dream jadi pilihan utama. Tim akan ditelan bulat-bulat. Pertukaran yang masih belum cukup adil menurut gua. Orange buff. Langsung habis itu ke arah jungle yang hilang. Ditukarnya dengan kondisi ke arah roamer aja. Tapi kondisi Purify yang tertrigger dari Iron City ini mendapatkan kesempatan besar untuk Fluffy atau Cloud yang kalau misalnya mereka initiate-nya nggak lewat Dreams, Cloud pun masih worth it. Masalahnya ini hero-nya gesit-gesit seperti yang gue bilang di awal. Hayabusa, Cloud gimana cara join-nya itu on point. Kecuali memang bisa sih datang-datang yang udah stuck 3 gitu loh. Waduh, tapi itu kayaknya bakal menjadi hari yang berat. Karena mau nggak mau ya, Favian harus dapetin level 15 juga. Dan kalau misalkan dibiarkan ada satu jungle terlepas, kayaknya itu juga nggak bakal bagus. Karena levelnya bakal makin lebih susah untuk didapatkan. Dengan ada sifat yang berbeda depan sana, Pras akan coba dimakan Favian, pembalasan dendam dari Solo Pick Up tadi. Tapi mereka masih coba untuk menukar dengan Aran, masih belum worth it. Tapi para pasukan dari tim Mipos, mereka masih memiliki sosok Anafel. Untuk bisa masuk ke dalam penetrasi yang diberikan, damage yang diberikan oleh seorang Aran Shiki terlalu sakit. Masuk dengan Shadow Kill kah? Anafel berani kan? Nampaknya tidak. Shadow Kill. Memilih untuk mundur, karena Shadow Kill masih terlalu jauh.
Dan fokus sekarang Lord menjadi target utama dari tim Liquid. Demon Hunter Sword sih, ini kayaknya kalau main front to back, tim Liquid ID udah bisa sebenarnya sekarang. Tapi Widdy, dia buang flicker, apakah itu Anafel. akan jadi wise? Anafel bakal coba ditutup oleh seorang Widdy. Shadow Kill-nya dibawa ke kiri. Dan bakal lihat di sana Widdy masih bertahan memutar pasukan dari tim Liquid. Mereka membaik time dan membuat Dreams hilang. Anafel men-take over, Anadis kami. Retribution from Fabian. Berhasil men-take over atas seorang Anafel. Blazing Blade from Brans. Menuju ke arah seorang Aran. Mobile situation tidak cukup adil tadi Aran. Aran Shiki. Kalau dia memaksa, ini lumayan berbahaya. Karena dia nggak tahu tiba-tiba Anafel bisa datang karena Aran Shiki yang belum memiliki Wind of Nature. Wow, Lord yang bisa didapatkan kali ini tim Liquid dengan retribusinya. Tapi tetap sih Yahskiel satu-satunya masih berdiri tadi dengan damage yang gak henti. Ya, apalagi tadi ya tim fight-nya dibagi menjadi 2 teritorial. Yang satu fokus ke Hylos, Fluffy-nya Yes. tumbang. Memang Iron Shiki udah mampu harusnya ini dengan item yang dia miliki. Menumbangkan lini depan. Tapi terutama untuk lini belakangnya dari EVOS Glory. Mereka harus secepat mungkin menemukan cover untuk Cloud Kun juga. Karena soon or later, Cloud Kun pasti ditarget. Dan kalau Cloud Kun-nya udah tertangkap, ini bakal susah untuk EVOS Glory memberikan sebuah efek sisi yang begitu luas. Agar nanti Brans dan juga Anafel bisa jump in ke dalam tengah-tengah team fight. Gimana sosok dari Cloud Kun ini nggak jadi target utama? Pertama dia doang yang bisa dimakan. Walaupun sekalipun dia punya flicker nggak akan jauh dari seorang Favian. Sedangkan kalau dia menuju ke arah Brans, Fluffy, Anafel apalagi dengan Quad Shadow-nya. Agak cukup sulit dan terlalu banyak waktu, Lip. Ya kan Winter solusi terbaik gue rasa untuk saat Pasti. ini. Itu udah ada expert glove ya dari Cloud Kun. Purple Buff ya? Ya, gak bisa diambil juga lagi. Lepasin, Anafel harus ikhlaskan dan relakan. Tapi dengan adanya satu Lord tadi lumayan membawa map control yang baik untuk tim Liquid. Ya paling nggak midnya terbuka ya, River masih bisa di-invite juga. Bawahnya juga nggak ada Inatana, tapi atasnya nggak jebol sama sekali. Iya, ini lagi-lagi Holy Crystal dan ditambah lagi dengan Blood Wings. Ini Favian sih udah cukup sih sebenarnya damage-nya. Mau dia main depan, main belakang, semuanya udah cukup pokoknya. Tinggal gimana caranya dia dapetin stack dari Rhythm of Joy-nya. Karena kalau ritmenya aja miss dikit, itu bakal jadi fatal untuk Faviannya sendiri. Karena dia belum punya Winter Crown. Ya kan, kita udah lihat tadi, dimana salah satu injekannya aja Muslim. Dia langsung terkena solo pick off. Dan saat ini kondisinya, kalau ngomongin ke arah Favian, dia tenggelam dalam permainan Brans dengan Blazing Duet ketika dia dive in, itu nggak wise banget sih menurut gue. Udah paling bener Biarin- datang stack 3 udah. Iya, biarin Iya. aja gini loh, biarin aja Bransnya itu yang akan head to head dengan seorang Iron Shiki. Biarkan dia target utama di mana Wow. cari Cloud Kun-nya berada. Itu di Fog ya. Itu di di Fog. Fog. Kan rasanya Iya. rasanya kayak kena all in. Iya. Ya lagi-lagi, Hylos ketemu Kari. Iya sih, darahnya banyak, Kari ya Makin damage-nya nikmat. juga kan Makin tergantung nikmat. max HP kan. Betul sekali, dan itu yang akan menjadi kendala. Fluffy nggak bisa ngebadanin lama-lama, even ada Vengeance menurutku itu kayak bukan solusi yang tepat. Karena kita tahu lah bagaimana Golden Staff yang membuat Kari makin lebih mempesona ya dengan adanya pasif yang dia miliki. Ya, Karinya ini agak cukup super power untuk di game yang ketiga. Karena dia masih belum untouchable. Fluffy di sana harus menjadi badan, tapi ketika badannya ketemu Kari juga nggak jadi badan-badan banget, Profesor. Ya itu bakal jadi masalah juga sebenarnya. Oke, masih bisa diamanin? Enggak. Nggak dapet ya? Gak dapet, Anafel gak dapet. Anafel gak dapet, tapi Dreams. DPS terlalu sakit dan itu dia. Electrifying Beats yang untungnya gagal di detik-detik terakhir. Tapi di bait flicker, Be. Oh, bad flicker, tapi kalau misalnya dari sosok seorang Favian dia nggak respect dengan damage dari Brans, itu bisa terkena solo lagi ketika objektif muncul, Anafel bebas. Tapi sekarang seenggaknya ya, karena nggak cuma flicker sih menurutku. Tadi Queen Swings-nya juga ke-trigger. Ada efek yang seharusnya cukup merugikan bagi Dreams. Apalagi dia first item Thunderbelt, dia nggak bakal cukup untuk nahan semua damage yang ada. Jadi kayaknya lagi-lagi tim Liquid ID, mereka bakal strong untuk bermain front to back. Oke, di depan sana lihat dari Favian berhasil melakukan beat terhadap Blazing Duet dari Brans. Terus Spartan dibuka, menuju ke arah belakang. Damage-nya terlalu sakit, terhadap seorang Prince hilang begitu saja. Shadow Kill terbuka, Wind of Nature of Fluffy. Gak mungkin bisa jadi apa-apa karena Wind of Nature menyelamatkan Iron Shiki dan Anafel untuk masuk kembali ke dalam Pit Lord. Kayaknya bukan sebuah jawaban. Kalau dia masuk kembali, hilang sudah nyawanya dan bahkan itu akan menjadi kesempatan endgame untuk game Liquid. Liquid yang berhasil mendapatkan Lordnya kali ini mungkin bisa menjadi masalah yang cukup serius walaupun ya kita tahu juga dari EVOS satu lane ini bisa dikontrol entah itu Hayabusa entah itu Cloud dan itu bukan matchup yang bagus keduanya ya itu bukan matchup yang bagus untuk Favian. Iya. Itu bakal nguntungin banget sebenarnya buat EVOS Glory ketika nanti Faviannya bener-bener sendirian. Menurutku formasi 3-2 kayaknya lebih bijak sih buat tim Liquid ID ketika sedang melakukan push. Karena kalau mereka menggunakan formasi 2-1-2 ya kayak biasa let's say.
Itu malah menguntungkan teman-teman dari tim EVOS Glory. Mereka bisa pick off 1 bahkan sebelum Lordnya nyampe ke base turret. Oke, apalagi power dari Brans terlalu sakit di depan sana, kita lihat. Cuma ngomongin Brans untuk masuk ke dalam ini agak cukup berat, Profesor. Untuk dive in ke dalam, tapi informasinya one battle situation di arah patung dan akan coba dikejar oleh seorang Fabian. White Shadow udah terbuka. Terlalu sakit dari seorang Fabian, hanya membaik time pergerakan dari Annabelle untuk tidak bisa pulang ke arah base mereka. Brans di depan sana menjadi sebuah punggawa yang bisa melakukan clear dengan sangat cepat. Fluffy nggak bisa menjadi badan dari di tangan dari Iron City. Fluffy hanya boneka, sapi biasa. Tapi nggak ketembus, ini pertahanannya kuat banget loh, didepanin tadi sama Fluffy. Fokus ke arah clear wave-nya, masih dicoba di bagian top lane. Oh, Primal Ward dibuka dan akhirnya Fluffy menyatakan damage yang terlalu besar diberikan Lim. Pernyataan yang diubah, dan bahkan di sana Fabian Brand diving ke dalam dan keluar dengan ada jalan yang terbuka dilakukan oleh seorang Arsiki. Shadow Kill terbagi dan mereka berhasil dengan ada Wind of Nature membagi damage yang diberikan dari Fabian. Mundur ke arah belakang dan yes, kill masih ada, itu dia. Siluman Johnny yang menyelamatkan dirinya. Ya, dominatornya tadi dia langsung masuk ke dalam dominator ketika ada shadow kill yang terbuka. Lihat lane-nya. Dan coba kalah lagi. Karena mereka masih belum tim fight besar. Mereka masih punya Minion Fury. Winnie di sana bakal memasang dengan Minion Fury. Masih melakukan takut. Kok hilang? Tanpa adanya Wesel ke atas pakai termasuk dari tim Blackfit. Memaksain Ken di PS depan sana. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Di depan sana. Penunggang terbaru tim Liquid. Berhasil memecahkan telur yang dimiliki tim Liquid.